Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meinita Eka Putri, NIM 859795073, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum 1 modul 2, makhluk hidup dan lingkungannya, materi ekosistem darat. Untuk itu, yuk ikuti terus praktikum saya. Sebelum kita melakukan kegiatan praktikum mengenai ekosistem darat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik itu terdiri dari semua makhluk hidup termasuk manusia. Manusia, hewan, tumbuhan, jamur, ataupun bakteri. Sedangkan komponen abiotik adalah lingkungan ataupun semua benda tak hidup. Contohnya air, matahari, tanah, suhu udara, dan lain sebagainya. Setelah kita ketahui, maka kita akan melakukan langsung praktikum ekosistem darat alami. Ekosistem darat alami itu alami dari alam, namanya saja alami. Maka saya sekarang sudah berada di hutan, yaitu termasuk dalam ekosistem darat alami. Di sini saya akan melakukan pengamatan komponen biotik dan juga komponen abiotik yang ada di sekitar saya. Kita amati bersama tumbuhan apa saja yang ada di sekitar hutan ini. Di sini saya menemukan tumbuhan sengon. 1. Kemudian ada tumbuhan kopi. 2. Kemudian ada tumbuhan apa ini ya? Saya tidak tahu apa namanya. Kemudian ada tumbuhan rambutan dan juga ada tumbuhan kabau. Banyak sekali jenis tumbuhan di sini, namun ada yang saya tidak pahami apa itu namanya. Ada juga pisang, ada juga nangka, ada juga kelapa. Banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar saya yang merupakan komponen biotik dari ekosistem alami. Sekarang kita akan amati hewan apa saja yang ada di sekitar saya. Oh, ternyata saya menemukan semut, ini yang berterbangan ini adalah nyamuk. Ini saya menemukan jangkrik, tapi nih dia pergi. Ini ada hewan yang sangat kecil sekali, saya tidak tahu apa namanya ini. Suara burung juga namun tidak terlihat. Saya melakukan pengamatan komponen biotik yang terdapat pada ekosistem alami di sekitar saya saat ini. Tumbuhan yaitu ada sengon, ada pisang, ada kelapa, ada nangka, ada pakis, dan lain sebagainya. Kemudian hewan, ada semut, ada nyamuk, ada jangkrik, ada cacing, dan ada kupu-kupu. Itu yang saya temukan. Sekarang kita akan identifikasi komponen abiotik yang ada di sekitar saya. Di sini tidak ada angin, terlihat tenang karena memang saya ambil video ini di sore hari dan juga tidak ada sinar matahari yang sangat menyengat. Suhu udaranya sekitar 28 derajat Celcius karena habis hujan. Kemudian jenis tanah, oke kita lihat ya, jenis tanah yang ada di sekitar ekosistem alami ini. Dia masih seperti ini jenis tanahnya, organik, banyak dari
daun-daun tumbuhan yang sudah berguguran menjadi pupuk, dia hancur. Nah, seperti sekarang kita akan lanjut mengamati ekosistem buatan. Saya akan mengajak kalian semua untuk mengamati ekosistem buatan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekosistem buatan. Ekosistem buatan yaitu yang diciptakan ataupun dimodifikasi oleh manusia itu sendiri. Gunanya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada sapi. Sapi merupakan konsumen yang memakan rerumputan yang diarit oleh babe. Nih, ayam. Sini. Tuh ada ayam. Ada ayam di sini. Ada kandang ayam dan juga pete yang sengaja ditanam sebagai kebun. Dan juga ada pohon kelapa yang sengaja ditanam oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Dan juga ada ini rimpang-rimpang. Saya berjalan menuju lokasi ekosistem buatan selanjutnya. Inilah dia kebun sawit yang sengaja ditanam oleh petani untuk mendapatkan hasil yang banyak guna memenuhi kebutuhannya. Kemudian ini ada kali es atau sungai kecil yang berada di belakang sekolah, sengaja dibuat oleh manusia untuk kebutuhan mereka mengangkut kelapa sehingga tidak membutuhkan transportasi darat dan mengeluarkan budget yang lebih. Selanjutnya yaitu sawah. Ini tanaman jagung yang habis ditanam oleh petani. Alhamdulillah sudah panen dan juga terdapat hewan di situ, banyak burung. Di sini juga ada daun ubi yang sengaja ditanam oleh petani untuk mendapatkan hasilnya. Kebun jeruk. Ini kebun jeruk luasnya sekitar 1 hektar. Saya temukan ada tanaman kelapa panjang sampai sana. Sengaja ditanam oleh manusia ataupun petani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan juga ada pohon pete ditanam sampai ujung sana dan juga luasnya kebun jeruk. Adapun hewan yang saya temui di sini yaitu burung kebanyakan, dan tanahnya sudah seperti ini karena galian ya. Itulah tadi praktikum IPA di SD yang kita lakukan pada kegiatan praktikum 1 modul 2 yaitu makhluk hidup dan lingkungannya, terdiri dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Itulah tadi praktikum yang sudah saya lakukan. Di sini saya akan mengambil kesimpulan mengenai ekosistem darat alami dan juga ekosistem darat buatan yang sudah saya lihat di sekitar saya. Ekosistem darat alami itu kan bersumber dari alam sehingga kita tidak bisa menentukan banyaknya tumbuhan atau hewan yang kita inginkan di sana. Seperti itu. Jadi alami saja yang ada di sana. Contohnya tadi nyamuk, kemudian jangkrik, kemudian tanamannya pun banyak rumput dan tanaman-tanaman yang kurang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Itu ekosistem alami. Sedangkan pada ekosistem darat buatan itu sangat banyak sekali yang saya temukan. Contohnya adalah berderet-deret pohon kelapa, tanaman pete, kemudian jeruk, kemudian ada tanaman rimpang-rimpang untuk kebutuhan masak manusia, kemudian hewannya ada sapi, ada ayam, dan lain sebagainya. Itu bisa ditentukan sendiri oleh manusia karena memang manusia itu sendiri yang melakukan modifikasi sehingga jadilah kebun, jadilah sawah, jadilah pekarangan yang dapat menghasilkan uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.
Itulah teman-teman perbedaan dari ekosistem darat alami dan juga ekosistem darat buatan. Mungkin sekian kegiatan praktikum kita hari ini. Teman-teman bisa ikut belajar dan menyimak video yang saya buat ini. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan praktikum selanjutnya. Bye-bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.